Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nah, jangan lupa kita kan masih dalam situasi pandemi. Tolong jaga kesehatan kalian kemanapun kalian menggunakan masker, kemudian patuhi semua protokol kesehatan, gitu ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, yang akan disiapkan oleh ketua kelas. Ya, ketuanya tadi tema ya. Ya, silakan disiapkan Mas. Siap, doa mulai. Saya disalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu absen dulu ya untuk hari ini. Aulia ada? Ada. Alifa? Fawas? Laisa? Rauf? Sela? Tema? Titin? Alhamdulillah, berarti semuanya sudah hadir ya. Nah, oke, kalian perhatikan pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai materi penyajian data. Ada yang masih ingat kita membahas mengenai apa? Yuk? Saya Bu. Iya, gimana? Sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke, ada lagi? Ya Bu, kalau saya sudah menyajikan data mengenai makanan dan sukaan bisa dalam bentuk tabel. Oh ya. Oke, berarti kalian sudah ingat semua. Yang lain bagaimana? Ingat juga tidak? Ayo, ingat tidak materi yang lalu? Nah, gitu. Nah, untuk hari ini nanti kita itu akan belajar mengenai penyajian data berupa diagram garis. Pertemuan sebelumnya saya sudah mengatakan kan pada kalian kalau kita akan membahas hal tersebut di hari ini. Nah, tentunya kalian sudah belajar terlebih dahulu seperti apa sih diagram garis itu. Nah, setelah kalian mempelajari, apa yang kalian peroleh dari yang kalian baca? Ada yang ingin menyampaikan? Ayo, ada tidak? Mengenai diagram garis itu seperti apa sih? Saya Bu, diagram yang punya garis Bu. Ya, ada lagi? Iya, gimana? Berarti dari tabel itu garis. Iya, oke. Pokoknya pengetahuan yang kalian sudah peroleh kita simpan dulu. Nah, untuk hari ini nanti kita itu akan mempelajari mengenai penyajian data berupa diagram garis, di mana nanti saya akan memberikan permasalahan kepada kalian. Nanti kita bahas bersama-sama penyelesaiannya. Kalau sudah, kalian nanti akan mengerjakan LKPD yang sebelumnya sudah saya share ya di grup WA. Kalian sudah membuka WA masing-masing belum? Sudah. Oke, nanti kalian kerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Kalau sudah, nanti akan ada beberapa kelompok yang mempresentasikan. Kemudian setelah semuanya selesai, baru nanti kalian mengerjakan evaluasi yang sudah saya bagikan di Google Form. Silakan nanti kalian kerjakan. Gitu ya. Oke, sekarang tugas kalian perhatikan PowerPoint yang saya sajikan berikut ini. Silakan kalian. Oke, silakan perhatikan semuanya. Nah, jadi nanti tujuan pembelajaran kita hari ini itu dengan harapan dengan diskusi kelompok, tanya jawab. Nanti kalian bisa menyajikan data berupa diagram garis dengan benar. Kemudian menganalisis data yang cocok dalam disajikan dalam diagram garis itu data yang seperti apa. Nah, di sini nanti permasalahan yang muncul itu bagaimana sih cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Kemudian data seperti apa sih yang cocok disajikan dalam bentuk diagram garis seperti itu. Nah, sekarang kalian simak dulu video yang saya tayangkan ini. Perhatikan baik-baik ya. Sudah? Kira-kira apa yang ada di pikiran
pikiran kalian setelah kalian melihat video tersebut? Ada yang ingin menyampaikan? Iya, Stella? Itu ada berita tentang orang yang terpapar COVID-19. Iya, ada berita tentang orang yang terpapar COVID-19. Ada lagi? Bu, Iya, gimana? kalau dikabarkan dengan diarekam lebih mudah memahaminya sepertinya, Bu. Oh iya, jadi nggak cuma kata-kata, nggak cuma tulisan ya. Sepertinya seperti itu. Kalau kita gambarkan dengan diagram nanti akan lebih jelas. Nah, oke. Sekarang kita perhatikan. Saya akan memberikan permasalahan pada kalian. Nah, di sini disajikan data dalam bentuk tabel. Di mana bulan Januari itu keuntungannya 400.000, kemudian Februari 500.000, Maret 550.000, April 350.000, Mei 600.000, kemudian Juni 250.000. Kira-kira ini kan data berupa tabel ya. Kalau ingin kita menyajikan data tersebut itu dalam diagram garis, kira-kira bagaimana caranya? Ada yang ingin menyampaikan? Bu, Iya, gimana? cara membuat sumbuk S dan sumbuk Y, Bu. Ya, membuat sumbu X dan sumbu Y kemudian diapakan? Sumbuk S ditulis bulan apa saja dan sumbuk Y ditulis keuntungannya. Lalu Iya, jadi sumbu X nanti ditulis bulan apa saja, sumbu Y keuntungannya bagaimana, yang lain? Setuju tidak? Setuju. Nah, begitu. Jadi nanti di sumbu X itu adalah bulannya, bulan apa saja, sumbu Y-nya itu adalah keuntungannya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini, sumbu X itu sumbu yang mendapat ini ya. Nah, ini berisi bulan. Jadi ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kemudian sumbu Y, sumbu tegak ini yang ke atas ini. Nah, kita berikan di sini isi data keuntungannya. Keuntungannya kita tulis 100.000, 200.000, jadi skalanya sama. Dari 100 ke 200 kan selisihnya 100.000 semua, ya tidak? Nah, kalian buat seperti itu. Kemudian dimasukkan datanya saja. Oh, Januari keuntungannya berapa? 400.000, berarti dititik di sini. Februari berapa? 500.000, dititik di sini. Kemudian Maret berapa? 550.000 di sini, di antara 500 dan 600.000. Kemudian April berapa? 350. Mei adalah 600.000, kemudian Juni 250.000. Kalau sudah tinggal dihubungkan dengan garis titik-titik ini. Nah, seperti ini. Jadilah diagram berupa diagram garis. Sampai di sini paham tidak? Paham. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ayo, ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semua? Sudah? Ya, oke. Kalau sudah paham semua, silakan kalian buka grup WA-nya. Di situ saya sudah men-share LKPD. Silakan kalian. Saya bagi sebelumnya, ya tidak? Masih ingat nggak kelompoknya? Kelompok 1 berarti Rauf dan Tema, sudah ya? Kelompok 2 Alifa dan Fawaz sana. 2 Alifa dan Fawaz sana. Iya. Sudah gabung belum kan kelompoknya? Alifa dengan Fawaz kan? Iya, berdua berjajaran. Nanti tukeran. Nah, kemudian kelompok 3 Stella dan Titin, sudah? Sudah. Kemudian kelompok 4 Aulia dan Raisa. Ya, silakan berpindah yang deketan. Satu kelompok berdekatan. Ayo pindah. Nah, kalau sudah, silakan nanti kalian kerjakan LKPD-nya. Saya beri waktu 10 menit ya. Nanti kalau kalian isikan. Nah, di situ tentunya ada enable editing, diklik dulu biar nanti bisa diedit. Ya. Nah, terus buka tadi linknya, link yang di WA tadi dibuka. Ya. Kalau sudah silakan berkelompok. Nah, di situ ada petunjuk-petunjuknya, silakan kalian kerjakan.
kerjakan di komputer kalian masing-masing. Silahkan berdiskusi, jangan kerja sendiri-sendiri. Namanya kerja kelompok berdiskusi. Ya. Masih loading ya. Oke. Nah, didownload, kemudian nanti ada berita. Nah, nanti kan sudah disajikan berita, kemudian di situ sudah tersedia tabel. Nah, disitulah kerja kelompok kalian. Yang satu membaca berita, yang satu menginput datanya berapa. Nah, ya.
Sudah sampai mana? Oke. Nomor 1 sudah selesai, datanya sudah benar belum? Yang ada seadanya dulu. Nanti yang data yang berikutnya adalah yang kalian membuat sendiri. Nanti di nomor 2. Ceritanya mana dulu ya ceritanya? Nah, sudah. Nah, kemudian nomor 2, kalian silakan itu dibaca soal nomor 2-nya. Kalian kerjakan kira-kira kalian akan membuat data seperti apa yang nomor 2. Tinggal nomor 2 tadi buatkan. Ya, waktunya sudah habis ya, sudah selesai semua belum? Sudah, pakai. Nah, kira-kira ada yang ingin presentasi ke depan? Kelompoknya siapa yang ingin maju ke depan? Saya, Bu. Nanti kalian kirim WA ya. Kirim WA dulu filenya, nanti saya buka dari sini. Sudah dikirim belum? Sudah, yes. Silakan Rauf presentasikan hasil pekerjaannya di depan. Ini ya, oke silakan. Nah,
kerja kelompok kalian? Yang satu membaca berita, yang satu menginput datanya, berapa? Masukkan datanya. Nah, sudah. Berarti sudah sampai kapan? Nah, ini 51.991 ribu. Agustus 1500. Sudah sampai mana? Oke. Nomor 1 sudah selesai, datanya sudah benar belum? Yang ada seadanya dulu. Nanti yang data yang berikutnya adalah yang kalian membaca sendiri. Nanti di nomor beritanya mana dari beritanya? Ini masukkan ke sini. Itu ya. Sudah sampai mana? Oke. Nomor 1 sudah selesai, datanya sudah benar belum? Yang ada seadanya dulu. Nanti yang data yang berikutnya adalah yang kalian membaca sendiri. Nanti di nomor beritanya mana dari beritanya? Nah, sudah. Nah, kemudian diskusi, ayo berdiskusi. Diisi data beritanya mana? Masukkan datanya. Nah, sudah. Berarti sudah sampai kapan?
Sudah sampai mana? Oke. Nomor 1 sudah selesai, datanya sudah benar belum? Yang ada seadanya dulu. Nanti yang data yang berikutnya adalah yang kalian membuat sendiri. Nanti di nomor 2. Ceritanya mana dulu ceritanya? Nah, sudah. Nah, kemudian nomor 2, kalian silakan itu dibaca soal nomor 2-nya. Kalian kerjakan kira-kira kalian akan membuat data seperti apa yang nomor 2. Ya, waktunya sudah habis ya, sudah selesai semua belum? Sudah, oke. Nah, kira-kira ada yang ingin presentasi ke depan? Kelompoknya siapa yang ingin maju ke depan? Saya Bu. Oh, nanti filenya kirim WA ya. Kirim WA dulu filenya, nanti saya buka dari sini. Sudah dikirim belum? Sudah, yes. Silakan Rauf presentasikan hasil pekerjaannya di depan. Ya, oke, silakan. Tahun 2020. Ya, jadi diagram seperti itu ya. Yang lain bagaimana? Sama tidak? Oke, tidak sama. Nah, kalau sudah kesimpulannya. Kesimpulan dari diagram garis di atas. 1. Jumlah pasien terpapar COVID-19 paling tinggi ada di bulan Agustus. 2. Jumlah pasien terpapar COVID-19 paling sedikit di atas bulan Maret. 3. Dari bulan Maret sampai bulan Agustus jumlah pasien COVID-19 aku. Data penjualan beras selama 6 bulan di warung Pak Husen. Bulan Januari 50 kg, bulan Februari 60 kg, bulan Maret 40 kg, bulan April 20 kg, bulan Mei 80 kg, bulan Juni 60 kg. Penjualan beras di warung Pak Husen dalam diagram garis. Yes, itu ya diagram garisnya. Kesimpulannya apa?
Kesimpulan dari diagram garis di atas. 1. Penjualan tertinggi ada di bulan Mei. 2. Penjualan beras paling sedikit ada di bulan April. 3. Kenaikan tertinggi ada pada bulan April ke bulan Mei. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. Untuk Raul dulu. Untuk kelompoknya Raul. Nah, ini sudah melihat hasil pekerjaan kelompok 1. Kira-kira ada yang lain ingin mempresentasikan tidak? Ada. Oke, kelompok berapa? Salah? Kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3. Silakan nanti kamu kirim hasil pekerjaan kamu di grup WA ya. Nanti kalau sudah Ibu buka dari sini. Oke, ya sudah terkirim. Yang lain perhatikan di layar ya. Kira-kira jawabannya benar atau tidak, saling mengoreksi dengan pekerjaan kelompok kalian masing-masing. Kelompok kami mendata pasien COVID yang terpapar pada tahun 2020. Jumlah pasien pada bulan. Nah, itu gambarnya seperti itu ya. Sepertinya gambarnya sama ya? Sama tidak dengan kelompok 1 tadi? Sama? Iya. Oke. Tapi kesimpulannya apakah sama? Kita lihat. Kesimpulannya apa kelompok 3? Kesimpulan dari diagram garis di atas. 1. Jumlah pasien terpapar COVID-19 paling tinggi ada di bulan Agustus dan paling rendah ada di bulan Maret. 2. Selisih penambahan pasien dari suatu bulan ke bulan berikutnya juga selalu meningkat. 3. Dari bulan Maret sampai bulan Agustus jumlah pasien COVID selalu bertambah. Oke. Nomor 2, kamu mengambil data tentang apa? Data keuntungan Koperasi Maju Jaya selama 6 bulan. Bulan Juli keuntungan 500.000. Bulan Agustus keuntungan 300.000. Bulan September keuntungan 600.000. Bulan Oktober keuntungan 400.000. Bulan November keuntungan 500.000. Bulan Desember keuntungan 300.000. Diagram garisnya terbentuk seperti itu ya. Nah, baik, perhatikan juga sambil mengecek benar nggak sih, gitu ya. Oke. Kesimpulan dari diagram di atas. 1. Keuntungan koperasi tertinggi ada di bulan September. 2. Keuntungan paling rendah ada di bulan Agustus dan Desember. 3. Keuntungan bulan Agustus dan Desember sama, yaitu 300.000. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran dari ini adalah dengan menggunakan literasi maksimal akan lebih mudah dan menarik dalam menggambar diagram garis. Oke, ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Menurut kalian, setelah melihat penyajian dari kelompok 1, menurut kalian, setelah melihat penyajian dari kelompok 1 dan 3, ada yang ingin oh, sudah benar. Sama ya hasilnya ya? Ya, mungkin kesimpulannya berbeda-beda karena ini tergantung pemikiran kalian, sudut pandangnya melihat dari sisi mana. Tapi selama kesimpulan yang kalian ambil itu masih di jalurnya, tidak masalah, gitu ya. Nah, plan pembelajaran hari ini itu apa sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, gimana? Penyajian diagram garis bisa menggunakan literasi Excel dulu. Oh ya, terus ada lagi? Dan biasanya data yang disajikan dalam diagram garis adalah data yang berkala dan berkali-kali dengan tadi pasien terpapar COVID selama 6 bulan, keuntungan koperasi selama 6 bulan. Iya, yang lain bagaimana dengan pendapat Sela? Setuju tidak? Setuju, iya. Saya ulangi. Membuat diagram dalam bentuk garis itu tidak hanya dengan kita menggambar dengan kertas, kemudian dengan penggaris, apalagi ketika misalnya kita memperoleh datanya itu besar. Seperti tadi yang pasien terpapar COVID, kalau tidak salah datanya besar ya, angkanya besar. Nah, kita butuh
bantuan. Bantuannya apa? Pakai program Microsoft Excel. Nah, di situ akan nanti tampilannya, warnanya juga bisa kalian ubah-ubah sesuai dengan selera kalian. Nah, selain itu, data berbentuk diagram garis ini itu biasanya digunakan untuk data yang sifatnya itu berkala atau berkesinambungan. Seperti misalnya tadi sudah disebutkan oleh teman kalian, yaitu misalnya data pasien COVID selama 6 bulan, data keuntungan koperasi selama 1 tahun atau 1 semester, gitu ya. Sampai di sini paham tidak? Paham. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti kalian silakan kerjakan soal evaluasi yang saya share di grup WA. Nanti silakan kalian buka. Nah, soalnya itu ada di Google Form, kalian kerjakan sebaik-baiknya. Tidak harus dikerjakan sekarang, karena nanti setelah ini kan kalian harus menemui pelajaran berikutnya, ya tidak. Kalian kerjakan, silakan batas waktunya saya beri waktu sampai jam 5 sore ya. Nah, jadi sebelum jam 5 kalian sudah mengumpulkan tugas kalian. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan, didiskusikan. Nah, kalau sudah, kira-kira ada yang mau disampaikan tidak dari kalian? Ada, Bu. Ya. Intinya suatu data kita bisa mengubahnya dalam bentuk tabel, kemudian disajikan dengan diagram garis. Ya, jadi ada data, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dulu, dimasukkan ke tabelnya. Setelah di tabel kita bisa membuat diagram garis. Seperti itu ya. Ya, ada lagi yang ingin disampaikan mungkin? Gimana? Ya. Atau ada diagram apa Oh iya, tadi di Microsoft Excel yang kalian buka, ya tidak. Selain ada diagram garis, juga ada diagram batang dan diagram lingkaran. Ya, tepat sekali, pertanyaan yang bagus Sela. Itu sebenarnya materi itu nanti kalian pelajari di materi hari berikutnya. Nah, kalau kita sudah menguasai materi hari ini, yaitu penyajian data berupa diagram garis, nanti kita setelah itu akan mempelajari tentang penyajian data berupa diagram batang. Setelah itu berupa diagram lingkaran. Gitu ya. Ya, oke. Terima kasih untuk keaktifan kalian anak-anak yang hebat. Tepuk tangan untuk kalian sendiri. Nah, oke. Terima kasih. Semoga semangat kalian itu terus dipertahankan. Kalau perlu ditingkatkan. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat buat kalian. Karena waktunya sudah habis juga ya. Saya mohon maaf jika selama pembelajaran saya melakukan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.